Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikku, silakan saya Rizky Miranti mampu pendidikan agama Islam. Ini saya akan melaksanakan kegiatan 1 RPP 1 tentang kontrol diri, mengajar dan mengenal menuntut ilmu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim dan husnuzon prasangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, untuk pelajaran biar semangat dulu ya. Biar semangat, biar fresh, kalau saya fresh, kalau saya mikirin yang lalu, kita mikirin sekarang. Tepuk semangat. Sudah semangat semua ya? Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya seperti biasa, kerapihan yang paling utama dirapikan, kebersihan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari silakan dibersihkan. Sudah rapi. Ibu absen dulu. Dea, saya Bu. Hadir. Oke. Dinda, Naila, Arif, hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kita baca doa. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa mempercayakan kepada masing-masing. Doa mulai. Berserah pada ibu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berdoa, sekarang sebagai wujud cinta tanah air, mari kita berdiri semua. Kita akan menyanyikan aku wajib juga luar ya. 1, 2, 3. Garuda panjangku untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca surat yang ada di dalam Al-Quran. Silakan baca surat Al-Ikhlas. Muhajjadah anak, kontrol diri, ukhuwah Islamiyah. Ada yang ingat? Minggu lalu kita belajar tentang menuntut ilmu. Apakah menuntut ilmu itu wajib hanya kepada muslim perempuan? Tidak. Wajib untuk seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, ada tujuan pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang muhajjadah anak, kontrol diri, ukhuwah Islamiyah, husnuzon prasangka baik. Ada di sini yang prasangkaannya sama kawannya buruk? Ada. Itu dihilangkan. Sekarang ini kita belajar ilmu prasangkanya positif ya. Untuk pembelajaran hari ini tentang muhajjadah anak, silakan si Dea bacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pengamatan terhadap tayangan video singkat tentang kontrol diri, muhajjadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah, peserta didik dapat meyakini bahwa sikap tersebut sebagai implementasi pemahaman tentang kontrol diri dengan benar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pembelajaran kedua, setelah itu menyaksikan video pembelajaran atau PPT, peserta didik dapat menafsirkan
Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis yang berkaitan dengan mujahadah an-nafs, husnuzon, ukhuwah dengan baik dan benar. Oke. Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat berapa itu? 10. Serta hadis terkait perilaku kontrol diri, muhajadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon dan persaudaraan, ukhuwah. Makna ya ukhuwah langsung. Next Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, coba dibaca Desi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang membersihkan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau dalam agama. Next. Memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, husnuzon dan persaudaraan. Pengendalian diri atau bahasanya muhajadah karena coba pengendalian atau kontrol diri maksudnya gimana, Ari? Pengendalian diri atau kontrol diri muhajadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah dan anak. Ya. Jadi pengendalian diri itu mengontrol diri dari sifat serakah, tamak, ya. Jadi kita harus memikirkan orang lain. Kalau misalnya kita dibagi apa, jangan serakah. Kita punya apa, jangan tamak, jangan pamer, jangan rakus kalau saya. Ya. Itu ada kan di ajaran kita. Kemudian prasangka baik, husnuzon, gimana? Prasangka baik, Mer? Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab yaitu hus yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positif thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon, ya. Jadi dalam prasangka baik, ya, itu harus positive thinking harus kita tanamkan pada diri kita. Kalau kita sungguh terus akan ada iri dengki di dalamnya. Benar tidak? Benar. Persaudaraan, ukhuwah. Coba Putri, persaudaraan gimana, Tri? Persaudaraan ukhuwah dalam Islam dimaksud bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim. Jadi, ukhuwah, persaudaraan secara Islam ini bukan hanya dari persaudaraan kandung. Kalian ini semua saudara. Jadi kalau kalian musuh-musuhan, adu domba, hasud menghasut, berarti kalian sudah memusuhi kaum muslimin sendiri. Dosa nggak? Dosa. Ya, persaudaraan yang diikat oleh akidah sesama muslim. Ya, next. Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? 10. Ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Itu damaikanlah antara kedua saudaramu apabila berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat. Lanjut. Nanti pada ayat di atas menjelaskan ada dua hal pokok yang perlu kita ketahui. Pertama,
Bab pertama, Raffi. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada dua hal pokok yang diperlukan yang perlu diketahui. Yang pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara. Ya, jika terdapat perselisihan antar saudara maka kita Oke, ini di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Ya, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu menggunjing. Apa menggunjing? Ngomongin orang lain di belakangnya, menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu sendiri? Nah, kalau tidak ada, saudara yang makan daging saudaramu yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Tapi orang yang bersalah adalah orang yang dapat mengendalikan apa? Dia lagi marah. Saya lagi masih bu. Kamu orang yang perkasa. Ingat, ini belajar yang kita dapat kendalikan. Orang yang perkasa, orang yang mampu mengendalikan diri dari amarah. Karena apa? Di sini kita lagi berantem sama syaitan. Menang siapa? Menang atau menang diri kita yang dapat menahan amarah. Ya, next. Tetapi jauhilah keras diri dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling besar. Hadis riwayat Bukhari. Ya, siap? Siap menjauhi? Siap. Hadis tentang persaudaraan. Perumpamaan orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan tidak merasa, kita akan merasa demam. Maksudnya apa? Jadi kita ini bersaudara, kamu kalian di kelas ini, kalau satu kena musibah, satu itu merasakan. Bukan satu kena musibah, semua tertawa. Bukan itu bersaudara. Ya, satu merasa sakit, semua merasa sakit. Satu merasa bahagia, semua merasa bahagia. Yes. Oke. Ada pertanyaan? Ada dulu. Ada yang ditanyakan sebelum kita bagi kelompok? Saya Bu. Oh iya, deh. Bagaimana tips agar bisa mengendalikan diri dari amarah, Bu? Ya, menahan amarah ya, biasanya masa-masa ini amarahnya masih level tinggi ya. Siapa yang ingin menjawab dulu? Jawab, ya, ayo, Miranda. Dengan cara istighfar dan menenangkan diri dari hal yang membuat cinta melarang. Ya, istighfar ya. Kalau kita mau. Kedua, ya, Desti. Ibu di kelas saya tuh tali persaudaranya kurang nggak ada nih Bu. Kayak mana caranya biar ada nih Bu? Ribut terus ya? Iya, Bu. Ya makanya jangan genggung deh, jangan ngompok-ngompok. Gimana ininya tipsnya? Siapa yang jawab? Oh, Andora. Supaya persaudaraan dengan cara menasihati, mengingatkan, mengajak yang perbuatan baik dan bermusyawarah. Iya. Benar. Apabila di kelas ini kalian ribut, berantem, jangan satu membela satu. Jadilah orang yang orang yang kece, orang yang natural saja. Ya, jangan berat sebelah. Satu, kita saling menasihati, cari solusi, bagaimana jalan keluarnya, musyawarah intinya, ya, sehingga tidak terjadi perselisihan. Oke, di sini kita akan bagi kelompok. Di sini akan ada beberapa suatu permasalahan yang harus kita pecahkan. Nanti setelah bagi kelompok, silakan maju ke depan, ya. Oke, silakan bagi kelompok. Sudah dibagi kelompok? Sudah. Oke, di sini kalian amati ada suatu gambar yang mana di sini terjadi suatu permasalahan problematika yang sudah terjadi di masyarakat kita, ya. Silakan kalian amati, analisis, nanti maju ke depan, ya. Silakan.
analisis dari sekarang. Ya sudah ya hasil diskusi kalian dalam suatu permasalahan yang kita hadapkan di realita kehidupan kita ya kelompok paham lagi. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita harus bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah diberikan saat kita sakit. Kita harus percaya bahwa ini adalah ujian dan untuk menggugurkan dosa-dosa. Kita harus selalu sabar menghadapinya dengan ikhlas dan percaya tidak mungkin Allah memberikan kesulitan di luar batas kemampuan umatnya. Iya. Iya. Silakan Naila bertanya. Bagaimana tindakan kita jika ada orang yang sakit tapi dia mengeluh? Sebenarnya mengeluh adalah prasangka yang tidak baik. Kita harus berprasangka yang baik. Mungkin dia diberi sakit karena Allah ingin menguji. Di balik sakitnya Allah menggugurkan dosa-dosanya dan itu pahala baginya. Iya betul. Ya kelompok terakhir silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gambar ini. Di sini kita melihat dua orang yang sedang berjabat tangan atau bisa disimpulkannya adalah gambar sukses ya. Sebelum sukses ini kan pasti ada prosesnya. Dimana prosesnya ini yang namanya proses nggak mungkin langsung bagus langsung bisa, pasti kita mengalami proses jatuh dan bangunnya ya. Ada kalau kita lagi jatuh itu kita kebanyakan dulu, terus kita berprasangka yang buruk-buruk ke Allah. Nah itu sebenarnya prasangka seperti itu yang harus dihindari. Jadi saat kita gagal kita harus usaha dan dengan usaha kita itu harus diimbangi dengan husnuzon atau berprasangka baik terhadap Allah. Kalau bahasa gaulnya mungkin positive thinking ya. Nah, kalau sudah husnuzon atau berprasangka baik lalu diimbangi dengan usaha, ini akan menghasilkan hasil yang baik pula. Kemudian saat sudah sukses ini ada satu faktor yang mungkin mendukung antara lain yaitu menjalin persaudaraan. Dimana kalau kita sudah sukses ada persaudaraan yang baik, kita bisa menjalin persaudaraan dengan baik untuk memperluas. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bu, bagaimana cara menghindari sikap sombong dari kesuksesan? Oke. Kalau sudah sukses, kita harus mengingat nih dalam diri kita atau mengingatkan orang lain bahwa segala hal yang di dunia ini hanya sebuah titipan yang kelaknya waktu akan hilang dan hanya titipan yang diberikan Allah untuk kita hanya sementara, jadi kita tidak boleh sombong. Iya. Oke, udah. Siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya simpulkan untuk pelajaran pada hari ini yaitu pengendalian diri mujahadah an-nafs, yaitu pengendalian diri atau kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, prasangka baik atau husnuzon. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab yaitu husnuzon yang artinya baik dan zan artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Yang ketiga yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah, yaitu sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan, sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 10. ya.
Tersebut yang harus kita tanamkan pada diri kita. Satu, kita mampu mengendalikan diri ya dari hal-hal yang tidak baik. Kedua, prasangka baik, selalu berprasangka baik atau positif thinkinglah kepada siapapun, terutama pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persaudaraan itu bukan hanya saudara kandung, melainkan saudara sesama akidah, sesama muslim. Ada yang ingin bertanya? Tidak cukup. Paham? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, akan Ibu tes. Skip dulu. Buka handphonenya, akan Ibu kirim link tes biar mudah langsung kita terdeteksi siapa yang benar, siapa yang salah. Akan Ibu kirim link Google Form. Post test. Kerjakan dalam waktu 10 menit. Sudah? Sudah. Ini nih, Ari. Belajar lagi Ari. Ini di bawah KKM 45 ya? Ya, ini lagi. Oh, ini si Anggun udah bagus nih 100 ya. Ya, beri tepuk tangan. Yang lain belajar ya, yang lain sudah di atas KKM. Oke? Untuk pembelajaran tindak lanjut minggu depan, insya Allah kita akan bertemu tentang materi sumber hukum Islam. Ya, belajar ya? Iya. Belajar dulu sebelumnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari ketua kita pensi. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai bicara pada ibu kita.